Dia bilang, oke, Mama mau ikut ke hutan. Oh, Aku pengen lihat, Oke. apa kerjamu di sana. Jadi yang mengagetkan aku bukan bagaimana hidup di hutan, tapi Oke. yang mengagetkan saya itu budaya mereka. Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Sucheng dapat kembali menyapa Anda. Bertemu toko baru, cerita baru, Unhas Figur. Pemirsa, tak jarang kita melihat banyak orang yang kemudian memilih untuk mengejar kesuksesan dan kebahagiaan di kota-kota besar. Namun ada juga yang memilih jalan yang sedikit berbeda. Ada yang memilih untuk hidup dan bekerja bersama dengan masyarakat adat, mengubah cara pandang tentang pendidikan dan memberikan harapan bagi mereka yang sering terlupakan. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengobrol dengan seorang pahlawan pendidikan yang memilih untuk hidup, tumbuh, belajar, dan mengajar bersama dengan masyarakat adat. Langsung aja kita sapa, ada Saur Marlina Manurung atau yang lebih diakrab dengan Butet Manurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Butet ya? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Seceng. Baik Kamu ya. apa kabar? Alhamdulillah baik juga ya Kak Butet. Panggilannya Kak Butet ya? Boleh. Oke, sehat ya? Sehat? Oke, nah kita akan ngobrol banyak ya Kak Butet soal bagaimana kemudian partisipasi dan peran Kak Butet selama ini dalam dunia pendidikan khususnya di masyarakat adat di Indonesia. Oke, kita mulai dari awal dulu nih ya Kak Butet. Oke. Kenapa nih kemudian akhirnya tertarik untuk ikut mengajar kepada orang-orang rimba pada saat itu, apalagi pada saat dimulai pada saat usia 27 tahun ya pada saat itu. Mungkin boleh diceritakan Kak Butet? Bukan sejak lulus ya, sebetulnya dari sejak kecil aku selalu tertarik dengan alam bebas, walaupun aku lahir besar di Jakarta. Iya. Tetapi karena tidak tahu itu, tertarik, penasaran. Jadi dari buku-buku yang aku baca sebetulnya yang paling awal jadi rasa tertarik, aku suka membaca buku petualangan, Bima Sekawan, Tintin, Asterix, itu jadi bacaan banget ya. Banyak sekali buku aku, dan kemudian aku nggak boleh main keluar sama bapak. Nggak boleh pramuka, kayak dipingit gitu ya. Jadi fokus aku ke buku. Dan umur 9 tahun aku sudah bikin perpustakaan karena banyak banget bukunya. Aku sewa-sewain ke tetangga buat beli buku lagi. Buku itu jadi motivasi banget gitu, karena aku kepingin menemui orang seperti yang ada di buku-buku itu. Kok bisa ya ada orang di hutan gitu. Terus kayaknya seru banget, dan sepertinya senyum-senyum dan ketawa orang-orang masyarakat adat kan beda ya. Iya. Kayaknya lepas gitu. Jadi aku pingin bersama mereka, penasaran aja. Awal-awalnya yang mendorong itu sebetulnya petualangan. Petualangan ya, rasa penasaran dan ingin berpetualang ya. Oke, pada saat masih kecil memang gemar membaca buku ya. Karena pada saat itu tadi dimention dilarang untuk gimana itu Kak Butet? Aku dilarang untuk banyak main di luar, dilarang ke rumah temen boleh ke rumah. Oh, lebih ke strict parents ya mungkin? Iya, iya. Oke. Nggak boleh naik bus, kemana-mana diantar supir atau diantar bapakku. Jadi kalau mau ke rumah teman, orang tua harus ikut, terutama bapak. Ikut pramuka boleh, tapi nggak boleh camping, ya percuma ya. Terus apa-apa ekstrakurikuler tuh nggak boleh. Aku paling kursus organ yang gitu-gitu. Jadi, tapi bapakku bilang kalau sudah tamat SMA, boleh. Apapun hobi kamu, yang mau naik-naik gunung, karena aku mau naik gunung, mau ke hutan, nanti boleh. Jadi aku simpan terus, nanti aku kalau tamat sekolah harus ke gunung gitu. Nah, emang betul-betul aku kejar gitu. Dan nonton film Indiana Jones aku selalu pengen jadi kayak dia ya, karena dia tuh bukan sekedar petualangan kan, dia kan profesor juga, doktor gitu, dan arkeolog ya. Jadi suka ke masyarakat adat, terus melakukan sesuatu. Aku pengen kayak dia gitu loh. Jadi adventure tapi juga ada kontribusinya lah di pendidikan kayak gitu. Oke, menarik ya pemirsa, bagaimana kemudian kisah Kak Butet ini waktu kecil memang ada orang tua yang strict parents ya. Jadi terbatas untuk melihat dunia saat itu, tapi menggunakan buku untuk melihat dunia luar. Bertualang lewat buku. Iya. Saat itu buku yang paling disuka apa tuh Kak Butet? Bima Sekawan. Bima Sekawan ya. Aku punya koleksinya dan dibaca berulang-ulang. Oke. Lahir dan tumbuh besar di Jakarta nih ya Kak Butet. Kemudian memilih untuk ke masyarakat adat, orang rimba pada saat itu di Jambi ya.
banyak orang yang kayak lebih memilih nih untuk ke kota-kota besar ya. Iya. Tapi apa nih yang paling mendorong lagi untuk kemudian akhirnya pergi ke Jambi, mengajar di sana, belajar di sana tuh seperti apa Kak Bu? Aku sebenarnya dulu sejak kuliah malah takut Oh. kalau harus kerja di kota. Oh, oke. Jadi, karena aku orang Jakarta, teman-temanku pengen kerja di Jalan Sudirman, yang gitu-gitu ya. Aku kebayang, waduh, pakai sepatu tinggi, terus pakai rok, kerja di AC, duduk mulu. Waduh, gimana nih? Jadi Iya. takut. Ada nggak ya pekerjaan yang tidak seperti itu? Ada nggak ya yang bisa membawa aku melihat hutan, melihat tempat-tempat lain di dunia lah kayak gitu, atau dimanapun sebenarnya, dan bertemu orang yang hidupnya nggak kayak gini gitu. Buat aku hidup orang kota tuh membosankan gitu. Oh, oke. Ya, dan ritmenya gitu-gitu aja. Terus kok kenapa manusia harus habis lahir sekolah, bekerja, menikah, punya anak, terus kok begitu aja Iya, gitu. Kayaknya polanya sama ya? polanya sama dan hidup untuk diri sendiri gitu. Oh, Maksudnya oke. nggak ada petualangannya, nggak ada bergunanya buat orang. Kayak mirip-mirip. Ya, apa bedanya dengan ternak? Oke. Pada waktunya disembelih gitu. Jadi aku ada waktu saat-saat depresi waktu SMP SMA, aku nggak mau hidup yang apa adanya, sekedarnya. Aku ingin berbuat sesuatu yang aku hobi, syukur-syukur berguna, dan melihat dunia yang lain gitu. Oke, maka dari itu Kak Butet memilih jalan yang berbeda ya pada saat itu. Oke, ini kan strict parents ya, Iya. tapi memang udah dijanjiin SMA kamu udah boleh keluar nih, boleh. Tanggapan orang tua pada saat atau mungkin keluarga ya pada saat ingin ke Jambi pada saat itu untuk mengajar langsung itu seperti apa? Bapak saya kebetulan meninggal pada saat saya kelas 3 SMA. Ibu saya ya nggak mau, nggak boleh ya awalnya. Iya, Tapi gimana tuh? saya bilang ini kan ada probationnya 3 bulan. Jadi aku bilang 3 bulan koma. Kalau boleh lanjut kita bicara lagi. Kalau nggak boleh ya aku pulang lagi gitu. Jadi 3 bulan lolos lanjut jadi setahun. Terus ya bilangnya 3 bulan. Sampai akhirnya di bulan ke-15 mamaku jemput. Itu udah setahunan lebih ya? Oke. Dan kebetulan aku sudah kena malaria waktu itu. Nah, kebetulan aku tuh sebetulnya menggantikan orang yang meninggal karena malaria. Jadi ibuku begitu tahu itu dia langsung, kamu harus pulang. Iya. Nah, ibu dateng, terus tapi dia dengan susah payah ya. Kebetulan ibuku antropolog juga. Iya. Dia bilang, oke, mama mau ikut ke hutan. Oh, Aku pengen lihat Oke. seperti apa kerjamu di sana. Nah, sebelumnya kan kalau aku di hutan, mama di Jakarta, dia tuh kalau makan tuh inget aku langsung nggak bisa makan. Kalau hujan inget aku, aduh gimana anakku hujan-hujanan di Iya, hutan. pasti. Saya bilang, saya mau ke hutan. Katanya, waduh, semua teman-teman kerjaku, wah pasti pulang di bawah nih Butet, kita kehilangan orang. Ikutlah dia ke hutan. Terus sampai di hutan, aku kena malaria, kumat ya. Kalau kena kan kena terus. Aku demam, ibuku jadi malah ngurus aku. Anak-anak yang mau sekolah, karena aku dipanggil ibu guru, ibuku dipanggil nenek guru. Oh, oke. Nenek guru, ayo belajar gitu. Akhirnya mamaku jadi harus ngajar. Oh, ikut juga ya Jadi harus ngajar berpartisipasi? karena aku kan udah demam, udah teler gitu kan. Terus jadinya ibuku gantiin mengajar dan dia tuh ngerasain mukanya anak-anak seneng-seneng gitu. Dan anak rimba kan ekspresif. Kalau misalnya kita tanya, ini baca. Anak-anak ya? B-U-B K-U-K. Buku, terus ibuku bilang, betul. Dia langsung manjat pohon, goyang-goyang pohonnya, aku bisa baca. Gitu. Terus aku pikir, oh ini kayaknya yang dicari si Butet nih. Kayak gitu dia. Abis itu dia pulang sendiri, nggak ngajak aku pulang. Oke. Gitu. Abis itu dia jadi supporter terbesar. Oke, jadi memang pelan-pelan ya meyakinkan ibu pada saat itu dan kemudian ikut juga mengajar pada saat itu dan sampai saat ini pasti juga mendukung Sampai terus. saat ini kalau ada yang jadi volunteer buat sekolah rimba, disetujuin orang tuanya, dia bilang, coba orang tua ngobrol dulu sama mama. Oh, oke. Jadi sekarang supporter terbesar juga ya? Iya, supporter terbesar. Jadi kalau nggak ngerti sama anak kita, ikutlah dulu, kasih dia kesempatan. Iya, betul. Oke, nah Kak Butet, ini kan Kak Butet tinggal, lahir, besar di kota Jakarta. Pertama kali masuk hutan tuh kayak gimana? Sebagai anak kota ya? Ya. Aku pertama kali masuk hutan bukan setelah bekerja di orang rimba sih sebenarnya. Sebenarnya sejak 3 SMA itu udah pertama kali ke hutan. Jadi bukan hal yang baru. Di kuliah juga aku ikut pecinta alam. Jadi aku tahu survival, makanya aku berani ke rimba. Jadi waktu di rimba, diusir-usir orang rimba, aku bisa hidup sendiri, bikin rumah sendiri. Aku tahu mana yang binatang berbisa mengantisipasinya gimana, mana makanan yang bisa aku makan kalau aku tidak punya makanan apapun gitu. Jadi aku sudah belajar. Itu lumayan lah, nggak parah-parah banget, bukannya blank gitu ya. Jadi yang mengagetkan aku bukan bagaimana hidup di hutan, tapi yang mengagetkan saya itu budaya mereka.
Oke, seperti apa tuh Kak? Ya kayak misalnya karena aku orang kota, dibilang orang kota tuh jahat semua. Aku pegang pulpen lari semua, dibilang itu setan. Pulpen itu setan. Nah itu bikin kita kaget. Dan apalagi ya misalnya aku ya adat-adat lah ya yang kita nggak ngerti ya. Bahasanya aku nggak bisa bahasa dia. Pertama datang ngomongnya Tarsan, nggak ngerti kan, makan gitu-gitu. Terus ya adat-adat yang kita pikir lumrah, misalnya aku memuji anak kecil, aduh gemuk cakep banget, gitu. Langsung diusir. Rupanya di orang rimba itu kita harus mencaci maki anak gitu. Apa sih ya lawan kata memuji, anak jelek banget sih, kurus, hitam, gak ada yang mau gitu. Supaya katanya kalau kita memuji nanti penculik arwah yang suka menculik anak, jadi ini yang cakep diambil, aku langsung diusir. Jadi kayak gitu-gitu. Itu yang bikin kaget, itu yang bikin kaget sih. Jadi itu yang bikin aku pikir, wow ini baru satu tempat, gimana di seluruh Indonesia gitu. Dan betapa sering sekali kita salah paham tentang mereka kayak gitu. Jadi memang yang bikin kaget pertama bukan bagaimana hidup di hutannya, karena memang sudah sering berlatih ya. Oke, pada saat SMA dan kuliah, tapi bagaimana kemudian melihat langsung budaya yang ada di mereka ya Kak Butet. Oke, saat mengajarkan literasi pada masyarakat adat, sempat ada penolakan waktu itu? Iya, itu. Iya, boleh diceritain tuh Kak Butet. Ya awalnya kan karena mereka selalu ngerasa setiap orang luar itu jahat, karena pulpen itu merasuki kita menjadi jahat dan membohongi orang-orang yang buta huruf. Jadi aku kemudian pikir, ya udah deh, nggak usah pakai pulpen aja. Kenapa harus pakai pulpen? Kita cari cara, pakai areng. Kan nggak tajam tuh, karena pulpen dibilang setan bermata runcing. Areng nggak tajam, pakai jari aja di pasir. Awal-awal gitu aja sambil jalan ya. Maksudnya kita mancing, hitung ikan yang dapat berapa, hitung pakai batu, terus hitung angkanya, sambil lalu begitu. Sampai satu saat mereka bilang, aku harus belajar yang benar, yang maksudnya yang banyak, dan punya dokumentasinya, sehingga aku bisa menulis. Aku ingin menulis surat untuk presiden, aku ingin kontak menteri kehutanan, aku ingin kirim foto, kirim berita, segala macam idenya. Jadi aku pikir itu harus nulis. Nah ini baru terus kita belajar nulis ya, sampai walaupun dilarang orang tua, takut kena kutuk, pokoknya singkat waktu mereka kemudian tiba di kesadaran bahwa setan bermata runcing itu harus dilawan dengan setan bermata runcing juga. Jadi kita berperang pakai pedang gitu. Cuman gimana caranya supaya kita bijaksana, supaya tidak jadi ngebodohin yang belum sekolah kayak gitu atau tidak sekolah. Itu sih, tapi tentu ada risiko ya along the way. Tapi kesadaran itulah yang akhirnya kita bikin sekolah rimba kayak gitu. Tapi orang tua bilang syaratnya banyak Bu, harus di rimba, harus pakai bahasa rimba, nggak pakai ujian-ujianan, yang bikin ujian kita orang tua, yang menilai lulus enggaknya kita orang tua, kayak gitu-gitu. Jadi aku siap gitu. Jadi sekolahnya lesehan, nunjuk papan tulis pakai kaki boleh, ya Jadi sekolah menyesuaikan dengan adatnya gitu. Karena pengennya sekolah yang ngebantu adat supaya adatnya jalan, bukan terbalik. Adat berkompromi supaya sekolah jalan, nggak gitu. Nggak terbalik ya. Kak Butet kan lama nih ya mengajar untuk orang-orang rimba pada saat itu. Pernah nggak selama proses belajar dan mungkin mengajar di sana, pernah nggak merefleksikan keputusan untuk tinggal di hutan? Kenapa ya aku di sini? Kenapa aku nggak coba balik lagi ke Jakarta mungkin ini? Pernah nggak menyesali keputusan itu atau seperti apa Kak Butet? Tentu ada ya, apalagi kalau diusir-usir gitu kan. Tiap diusir ya udah. Nanti tolong nggak mau, ya udah gitu kan. Aku pulang. Tetapi setiap kali aku pulang ke desa, ke kota, kecamatan gitu ya, aku apalagi kalau mau tidur, yang bikin kita semangat hidup kan, apa yang paling kita bikin bangun tidur tuh langsung, ya kan, semangat kan? Bikin excited gitu ya? Iya, jadi waktu aku balik kan, aku rutinitasnya tuh 3 minggu di rimba, 1 minggu di luar. Nah kalau udah 3 minggu kita pulang, terus kita ketemu teman-teman di kantor gitu ya. Nah aku waktu itu 3 minggu pulang, aku nggak mau balik lagi. Gitu. Apalagi mamaku kan nungguin aku di Jakarta, gitu kan. Apalagi ntar pacar aku udah bilang, lo kapan berhentinya sih? Kerja apaan kayak gitu. Nah terus aku tidurnya nggak nyenyak, bangunnya nggak happy. Aku bilang, aduh dalam hidupku kalau seperti ini, nanti kalau aku nggak balik lagi ke rimba, apalagi waktu ditolak ya. Aku coba lagi gitu. Ditolak melulu. Aku kan ditolaknya 7 bulan, baru kemudian diterima. Jadi aku pikir, wah kalau nanti aku umur 75 tahun, udah terbaring di rumah sakit, dan aku menyesali keputusan aku nggak kembali ke rimba saat itu, aku
aku nggak akan maafkan diriku gitu. Iya. Jadi satu kali lagi deh. Iya, Satu kali mencoba lagi ya. Sampai bulan ke-7 aku diterima dan kita berhasil waktu itu bikin gebrakan ya, karena kita menyelamatkan kelompok itu. Ini kita tuh aku dan murid-murid ya. Kelompok itu yang mau mencap jempol surat perjanjian yang dia tidak bisa baca. Karena anak muridku belajar diam-diam, dia bilang, tunggu Bapak, aku baca dulu. Dia bilang, ini kamu mau nipu-nipu nih. Terus temenggungnya ya, kepala sukunya, wow iya ya, baca tulis bisa menyelamatkan kita. Itu makanya terus kemudian kita diterima sekolahnya. Nah di situ tuh aku dapat breakthrough gitu ya langsung. Tadi terus kelompok-kelompok di orang rimba yang ada 13 kepala suku yang tadinya ngusir-ngusir aku, manggil-manggil semua. Udah main, oke. Jadi mereka udah kegambar, ini bisa jadi senjata sebetulnya bagi kita. Bukan senjata yang membunuh kita bisa jadi senjata untuk melawan juga dari luar. Ayo dong, kesini dong. Kamu kan dulu ngusir-ngusir, ngapain manggil-manggil, itu kan dulu, gitu-gitu. Jadi aku terus keliling bawa murid-murid aku, jadi kita kayak rombongan ngajar-ngajar baca tulis gitu keliling-keliling. Jadi kuncinya terus mencoba aja ya Kak Butet. Oke. Apalagi kalau itu passionnya. Iya, passionnya Kak Butet juga ya. Selanjutnya kita akan bahas nih pemirsa terkait dengan pasti banyak sekali ya pengalaman terkait dengan mengajar langsung orang-orang rimba, masyarakat adat di sana. Kita akan tanya nih terkait dengan pengalaman apa nih yang paling berkesan selama mengajar itu, tapi disimpan dulu Kak Butet karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih karena masih membersamai kami dalam Unas Figur. Tentu bersama dengan narasumber hebat kita kali ini ada Kak Butet Manurung. Kita lanjut ngobrolnya ya Kak Butet. Oke, terkait dengan pengalaman yang mungkin paling berkesan ya, atau yang paling diingat tuh seperti apa selama mengajar orang rimba Kak Butet? Iya, tadi yang aku cerita pada saat kita belajar diam-diam kan itu ada satu hari ada pertikaian antara orang rimba dengan orang desa ya. Di luar rimba itu tentang batas tanah. Nah, terus akhirnya mereka menyepakati bikin surat perjanjian batas tanah. Nah, orang rimba kan nggak bisa baca. Terus kemudian orang desanya udah bikin pakai materai gitu-gitulah. Orang rimba hanya harus taruh cap jempol kepala suku. Nah, pada saat mau dia bacain, habis itu di kepala sukunya suruh cap jempol. Satu anak muridku yang bacanya masih terbata-bata itu langsung nyetop. Tunggu dulu katanya gitu. Aku baca dulu katanya gitu. Terus kepala sukunya langsung nyari-nyari aku kan. Butet ini berarti mengajar selama ini padahal sudah saya larang gitu. Aku terus kubet-kubet di balik pohon takut ketahuan. Nanti diusir karena setiap ketahuan diusir waktu itu. Terus abis itu dia baca. Nah anak muridku kan baru belajar baca. Jadi baca satu lembar itu sampai 15 menit. SUSU, RARA, tambah T, surat. PEP, tambah R, perjanjian gitu. Surat perjanjian, surat perjanjian. Jadi semuanya pada baru baca-baca lagi semua. Terus dia bilang, ini salah ini. Kenapa batas utaranya pohon ini? Itu kan di situ kamu tadi ngomongnya pohon ini. Ternyata dibacanya beda sama yang ditulis. Jadi ketika ntar pertikaian terjadi, dia udah tanda tangan kan. Nah terus akhirnya dirubah lagi. Disitulah pada bilang ya, ini pokoknya kita harus bisa baca gitu. Harus bisa baca tulis. Kita harus tahu hak kita kayak gitu-gitu. Nah
Sejak itu kita jadi makin pede dan kita terus mulai ngerasa ada lagi yang lebih penting dari sekedar belajar baca tulis, yaitu tahu hak gitu. Dan ada yang melanjutkan mengajar di dia. Aku nggak selamanya di situ. Aku orang Jakarta. Walaupun aku selama-lamanya di situ, aku bukan orang rimba. Akan lebih baik kalau mereka yang memang tahu gitu. Jadi sekolah kita tuh namanya literasi dan advokasi, pendidikan literasi dan pendidikan advokasi, supaya pelajarannya bisa menyelesaikan masalah yang esensial lah dihadapin. Jadi bukan bagaimana supaya aku bekerja dan dapat gaji besar, tapi bagaimana supaya pelajaranku bisa menyelesaikan masalah yang ada di kelompok aku, kayak gitu. Itu yang berkesan banget ya. Soalnya setelah itu, setelah perjanjian itu selesai, semua orang rimba di situ datang ke aku, jadi baik semua. Wah, ngantarin daging rusak, terus rumahnya bocor nih, diberesin. Padahal dulu mah, kapan kamu pulang? Jangan mengajar-ngajar anak saya kayak gitu. Kalau ada yang sakit dibilang aku yang nularin karena aku bawa setan bermata runcing ke situ. Gitu. Jadi abis itu ya, cuman aku mikir kalau nggak ada momen itu sampai kapan bisa dapat kepercayaan gitu. Tapi pasti ada gitu. Tungguin terus lah. Menarik sekali ya pengalaman berkesannya tadi. Kemudian bagaimana orang rimba mulai menerima perlahan-lahan ya. Untuk mereka belajar dan mempelajari tentang hak-hak mereka juga ya. Iya, betul. Nah setelah bertahun-tahun hidup dan mengajar untuk orang rimba, apa nih yang kemudian, bagaimana kemudian Kak Butet melihat pentingnya untuk mendirikan sekolah institut itu? Iya, seperti yang tadi aku singgung ya. Aku pikir ini cuma satu tempat di Indonesia yang seluas ini. Kita punya 846 ya suku bangsa gitu ya, bahasa. Bagaimana orang yang tidak bisa bahasa Indonesia terus nggak bisa sekolah gitu? Kenapa daripada nungguin 40 anak bisa bahasa Indonesia, kenapa nggak aku yang belajar bahasa rimba? Kenapa nggak aku yang ke rimba? Apalagi banyak orang yang suka hobi ke hutan kok. Gitu. Mereka aja difasilitasi gitu. Jadi itu yang aku coba. Tadinya aku mikir aku kayaknya sendirian nih, nggak ada temennya, aku dikira aneh gitu ya, dikira nih Butet kenapa sih jadi kayak gini. Tapi ketika aku mendirikan sekolah bersama 4 temanku yang lain yang aktif di rimba, aku ketemu banyak orang. Ini kan tadi ada yang langsung ngerasa satu tribe ya, satu suku gitu. Dia bilang aku itu impianku sejak kecil misalnya kayak gitu. Aku jadi bertemu banyak guru-guru volunteer yang merasa ini yang aku cari-cari selama ini. Sama seperti ketika aku di rimba pertama kali, itu kayak deja vu gitu loh, Sucen. Jadi apa? Ini perasaan yang aku cari-cari selama ini. Walaupun mereka tolak, itu kayak mimpi lama yang nongol gitu loh. Jadi aku harus, ini hari pertama dalam hidupku. Aku suka bilang gitu. Dalam hidupku artinya ketika aku memutuskan untuk melakukan ini sepanjang hidupku gitu. Nah sekolah kan itu bukan hanya pendidikan formal aja ya, tapi juga ada gerakan sosial juga ya di dalamnya. Pendidikan non formal. Iya, pendidikan non formal, tapi juga ada gerakan sosial. Filosofi utamanya untuk sekolah institut itu seperti apa? Ya sebenarnya kita bilangnya apa ya? Ya sekolah untuk kehidupan. Jadi pendidikan. Sekolah untuk kehidupan, pendidikan harus menyelesaikan masalah yang dihadapin masyarakat pada saat ini, bukan yang masih puluhan tahun lagi. Jadi self determinasi ya, memberi mereka hak dan kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri gitu. Nah untuk kalau Kak Butet sendiri ya melihat bagaimana kemudian Kak Butet kan udah lihat nih bagaimana pendidikan yang ada di masyarakat adat. Melihat pendidikan kita hari ini tuh bagaimana Kak Butet menilainya? Itu memang beda ini ya. Maksudnya pendidikan yang kita dapat sekarang itu cocoknya untuk orang kota. Itu statement aku yang pertama. Yang jelas kota-kota dimanapun di dunia ini itu mirip ya. Gimana supaya dapat gaji besar, gimana supaya aku bisa tinggal di rumah yang sebaik mungkin. Terus dan bisa diukur dengan ukuran yang sama. Ada PISA ya, nilai sains, nilai literasi kayak gitu-gitu. Nah, kenapa? Karena tujuannya untuk hidup di kota, bisa berkecimpung di kota, tetapi tidak bisa diterapkan di tempat-tempat yang tidak seperti kota. Dan lucunya karena pembuat kebijakan itu berada di kota, nggak pernah berada di pedalaman dan selalu berpikir semua orang di daerah itu pingin seperti kota, akhirnya dibikin semua mengarah ke kota. Akhirnya jadi jauh panggang dari api gitu. Ya seperti MBG lah, sama semua misalnya. Sama seperti kurikulum, sama semua. Padahal geografis Indonesia tuh berbeda-beda. Bahasa berbeda-beda, masalah yang pasti masalah berbeda-beda.
Ya makanya aku tadi juga share di anak HI ya. Iya. Itu aku bawa anak murid ke Jakarta, dia bingung gitu waktu aku bilang ini sekolah favorit Jakarta loh. Terus dia tanya, kok banjir, kok ditutup karena banjir? Di sekolah belajar apa aja? Nggak belajar cara menanggulangi banjir. Terus kalau sekolah favorit di sebelahnya sungainya mampet karena sampah, itu sekolah yang baiknya di mananya gitu. Jadi itu kritis ya, maksudnya di sekolah tuh kita belajar kritis. Bukan aku ngajarin anak-anak rimba kritis, justru kami belajar dari mereka. Anak-anak masyarakat adat di mana-mana kritis. Kenapa? Karena mereka belajar dari alam. Betul. Begitu bangun tidur udah lihat, oh ada jejak beruang. Berarti aku harus bagaimana? Arahnya dari mana, menuju kemana, aku larinya kemana, itu udah cepet ya. Jadi logika orang-orang yang lahir dan dibesarkan dan diajar oleh alam itu udah berbeda gitu. Iya. Nah itu yang aku pikir tidak dipahami atau tidak diadopsi cara berpikir yang berbeda di negara kita atau mungkin kalau di negara-negara di luar yang dari ibu kota New York sampai ke pedalamannya Amerika kan sama, semuanya ada listrik gitu, semuanya ada pakai air yang sama. Ya wajar kalau kurikulumnya sama. Kalau di Indonesia rumah adat kita aja beda-beda. Kenapa bangunan sekolah sama semua? Kenapa seragamnya putih merah semua? Orang Kajang hitam dan putih. Betul. Nah itu yang aku tidak melihatnya tidak ramah terhadap budaya, tidak ramah terhadap permasalahan sehari-hari, dan tidak ramah terhadap aspirasi gitu. Dengan proses-proses pembuatan kurikulum kan tidak pernah nanya gitu dari komunitas kira-kira pengen apa sih. Kalau kami di sekolah kurikulumnya yang bikin masyarakatnya. Kita mengidentifikasi masalah bareng, jadi tahu harus belajar apa yang supaya kita bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Oke, menarik ya pemirsa bagaimana kemudian yang disampaikan Kak Butet tentang pendidikan kita hari ini, bahwa memang pendidikan formal yang dirancang adalah pendidikan bagi mereka yang tinggal di kota-kota besar. Tapi menurut Kak Butet sendiri, apa nih yang kemudian langkah yang bisa diambil pemerintah langsung ya, agar pemerintah itu tidak hanya berfokus pada pendidikan yang ada di kota-kota besar, tapi juga menyasar bagi masyarakat-masyarakat ada apa nih yang bisa mereka ambil? Simple. Kalau mau ya, semua pengambil kebijakan itu atau menteri pendidikan atau presidennya untuk memahami masyarakat gunung, naik gunung dong 1 malam. Untuk memahami masyarakat pemulung, coba memulung 1 hari aja, 3 jam bareng pemulung. Baru kamu bikin program buat mereka yang baik apa. Untuk memahami orang rimba, tinggal di rimba satu malam. Masyarakat nelayan melaut 1 malam. 1 malam aja. Ya itu baru abis itu kalau bapak-bapak, ibu-ibu pemberi kebijakan mau bikin kebijakan baru deh kita bisa ngobrol. Jadi kalau enggak susah ya, itu kayak satu ngomongin laut yang orang yang nggak pernah ke laut tapi terus ngomongin apa yang baik buat mereka gitu, padahal tidak pernah berada di laut gitu ya. Itu aja, piknik dulu. Jadi kuncinya memang di para pemangku kepentingannya kita ya. Bagaimana untuk kemudian mereka mengalami sesaat dulu, baru kemudian ngobrol dan diskusikan langkah apa yang kemudian tepat untuk diambil gitu ya Kak Butet? Betul. Kenapa? Karena kalau dialog doang dengan masyarakat adat, tetapi dialognya di pinggiran kota gitu, masyarakat adat ini kan dia melihat kita berpendidikan, dia percaya apapun yang dibilang oleh orang pintar, itu percaya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu supaya kalian tidak bodoh lagi, ayo sekarang jangan pakai cawat kayak gitu, pakai celana, itu tidak beradab gitu. Ayo sekarang memeluk agama, kita punya 5 agama besar, jangan pakai kemenyan-kemenyan kayak gitu-gitu. Terus makannya yang bener dong, masa nggak makan nasi misalnya, masa makan siput-siput sungai yang gitu-gitu. Itu kan tidak keren atau apa. Jadi belum betul-betul mau ke lapangannya gitu. Jadi kalau dia masuk, karena kalau apa aja yang kita omongin mereka percaya karena dipikirnya kita itu orang pintar. Ya, dari kota. Kenapa dibilang pintar? Karena mereka melihat benda-benda ini mereka tidak mengerti. Dan mereka hanya pikir hanya orang pintar yang bisa bikin suara saya ada di dalam kotak itu. Dulu saya merekam suara mereka. Mereka ketakutan. Katanya nyawa aku dipegang ibu guru karena suara aku ada di dalam kotak itu. Gitu. Jadi kalau ibu guru marah dibanting, aku akan sakit. Jadi benda-benda yang mereka tidak bisa pahami, mereka pikir hanya dibuat oleh orang pintar. Jadi apapun yang mereka bilang itu benar. Jadi itu yang itu pitfall ya. Itu rawan dengan kehancuran ini. Padahal kalau masyarakat adat ini dibawa menjadi hidup seperti kita dan tergantung, tidak mandiri, ya kayak makanan dibikin nasi semua, padahal padi nggak numbuh misalnya di Papua gitu,
jadi impor terus, kita aja jadi pengimpor beras gitu. Akhirnya kan kita sendiri yang rugi. Iya. Orang tidak mandiri, tidak jadi dirinya sendiri, tidak bahagia, tidak mandiri, terus kita harus kasih, terus akhirnya rugi sendiri gitu. Kitanya rugi sendiri. Oke. Jadi memang benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Kak Butet ya Mbak Mersa, bahwa sebelum kepentingan ya, sebelum kebijakan atau suatu keputusan memang dirumuskan, yang memutuskan itu harus merasakan sendiri apa yang ingin dikeluarkan untuk mereka yang kemudian diberikan kebijakan itu. Ya. Oke. Harus membersamai dulu. Dan kita harus ingat bahwa peran masyarakat adat di Indonesia itu begitu penting ya, apalagi kemudian bagaimana mereka menjaga alamnya kita. Betul, coba lihat luasan hidupnya. Jauh lebih luas dari kita yang hidup di kota yang 2 meter persegi manusia. Sementara mereka 20 hektar per orang gitu kan. Itu kenapa bisa terjaga ya karena ada mereka juga gitu. Masyarakat adat kita sekarang ini adalah penjaga wilayahnya kita sekarang ini. Iya, kita berhutang sama mereka yang bikin udara dan air tetap ada ya dari hulunya itu. Makanya segala keputusan dan kebijakan itu harus memikirkan masyarakat adat juga ya Kak Butet. Betul. Oke. Nah Kak Butet, mungkin boleh disampaikan kepada para pemirsa Unhas TV terkait apa sih sebenarnya makna pendidikan itu ya, yang paling jujur buat Kak Butet ini melihat untuk semua ya, masyarakat yang ada di kota, masyarakat adat. Penjelasan sederhana terkait dengan pendidikan dalam satu kalimat itu akan jadi seperti apa Kak Butet? Kalau dalam satu kalimat, pendidikan itu adalah pembebasan. Oke. Dari asal kata e sama ducere ya. Iya. E itu exit, ducere itu keluar. Iya. Jadi keluar dari kungkungan gitu. Jadi pendidikan harus membebaskan. Kalau pendidikan malah membuat kita akhirnya jadi malah tergantung, itu berarti salah makna. Oke, pendidikan adalah kebebasan. Pembebasan. Oke. Terakhir nih Kak Butet, sebelum menutup obrolan kita kali ini, mungkin boleh disampaikan nih pesan-pesannya kepada para pemirsa Unhas TV, khususnya generasi muda yang juga ingin mengikuti jejak Kak Butet, yang mungkin juga tertarik ya untuk terjun langsung kepada masyarakat adat. Apa nih pesan yang ingin Kak Butet sampaikan kepada mereka untuk berani melangkah ya? Harus berani melangkah untuk terjun langsung ke dunia seperti itu. Ke dunia masyarakat adat Betul. atau oke. Jadi teman-teman, adik-adik, kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu, kalau tertarik dan penasaran dan untuk bisa bermanfaat ya bagi masyarakat adat, banyak sekali ya sebetulnya yang bisa dilakukan, mulai dari sekitar kita dulu aja untuk bisa selalu open our heart lah. Jadi kalau kita misalnya melihat perbedaan budaya dengan kiri kanan kita, ketimbang ambil kesimpulan, kita harus tertarik gitu untuk nanya, kenapa sih misalnya kayak apa di Toraja rambut solok ya, budaya di Toraja itu apa sih gitu, apa yang membuat kamu bahagia dengan itu gitu, ketimbang ngapain sih kayak gitu. Jadi curiosity itu harus positif ya, jadi dimulai, dan kita ajarin ponakan kita, anak-anak tetangga kita untuk selalu mengkomplimen perbedaan-perbedaan yang ada di kita. Itu hal kecil, hal-hal yang lebih besar bisa ya dalam riset kita. Kalau para mahasiswa itu harus dimasukin elemen yang aku tadi sampaikan, etnografis. Etnografis artinya kita mau membersamai masyarakat-masyarakat yang suaranya disunyikan. Apa ya namanya, silent voices itu. Nah, tugas mahasiswa untuk mengambil suara-suara itu disuarakan lewat sosial media kita, lewat penelitian kita, lewat tugas-tugas sehari-hari kita di kampus. Itu peran kecil tapi penting, karena nanti kalian yang akan mengambil alih semuanya suatu hari nanti. Oke, terima kasih banyak Kak Butet atas ngobrolnya kita hari ini, berbagi pengalamannya Kak Butet hari ini, dan inspirasi sekali ya sebenarnya apalagi terkait dengan pendidikan adalah pembebasan ya Kak Butet. Dan kita bisa memulai dengan langkah-langkah kecil ya, karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa perubahan yang begitu besar. Oke, terima kasih banyak Kak Butet atas waktu dan kesempatannya untuk ngobrol bersama. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Figur kali ini. Dan untuk itu saya Zara Sabita Sucem pamit undur diri dan sampai jumpa.